A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menceritakan suatu kisah di dalam kitabnya Qami'ut Tubyan ala Manzumati Sya'bil Iman. Hukiya anna Hatima qala li Asim bin Yusuf. Jadi dikisahkan, diceritakan Al-Imamul Hatim, ya Imam Hatim telah berkata kepada Imam Asim bin Yusuf. Perkataan Imam Hatim Al-Asam kepada Imam Asim bin Yusuf. Idza hadara waqtus sholati. Nah, ini perkataan Imam Hatim Al-Asam kepada Imam Asim, ya. Masih seperguruan lah atau mungkin muridnya, ya. Idza hadara waqtus sholati tawadda wudu'aini. Nah, apabila datang waktu sholat, apabila masuk waktu sholat, tawadda wudu'aini, maka berwudulah dua kali. Kata Imam Hatim, ya, kata Imam Hatim kepada Imam Asim, idza hadara waktu sholati tawadda wudu'aini. Apabila masuk waktu sholat, hendaklah kamu berwudu dua kali, ya. Wudu'an zahiran wa wudu'an batina. Ini kata Imam Hatim. Yang pertama adalah wudu secara zahir, dan yang kedua adalah wudu secara batin. Ya. Karena kita akan melaksanakan ibadah sholat, ya. Sebelum melaksanakan ibadah sholat itu maka berwudulah dengan dua wudu, baik wudu secara zahir maupun wudu secara batin. Qala Asim, maka Asim pun berkata kepada Imam Hatim, kaifa dzalika? Bagaimana hal itu? Bagaimana hal itu? Bukankah cukup dengan satu kali wudu saja kita bisa melaksanakan ibadah sholat? Apa yang engkau maksud dengan wudu secara zahir dengan wudu secara batin? Ya. Qala, maka Imam Hatim Al-Asam berkata, amma wudu az-zahiri fata'lamu. Adapun wudu secara zahir engkau sudah mengetahuinya. Ya, wudu secara apa? Zahir. Dan kita tahu wudu secara zahir. Ya, mulai dari berniat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian ke rambut atau kepala, ya. Barulah nanti apa? Bukan, itu sunnahnya. Barulah nanti membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib, ini rukun wudu, ya. Amma wudu'uz zahiri fata'lamu. Adapun wudu secara zahir engkau tahu bagaimana tata caranya. Wa amma wudu'ul batini. Nah, adapun wudu secara batin, ya, kata Imam Hatim, fataubatu, yaitu dengan taubat. Ya, apa yang pernah kita lakukan sebelum melaksanakan sholat itu kita berusaha bertaubat. Wan nadamatu, dan penyesalan. Ya, jadi menyesali, ya, menyesali pekerjaan-pekerjaan yang hina yang pernah kita lakukan atau yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ya. Wa tarkul gilli. Apa itu wa tarkul gilli? Menghilangkan dendam dalam hati kita. Ya. Jadi ini wudu secara batin. Yang pertama tadi at-taubatu, yaitu taubat, kemudian an-nadamatu, yaitu penyesalan, dan yang ketiga wa tarkul gilli, menghilangkan dendam.
Ya, ada rasa dendam kepada tetangga, ada rasa dendam kepada teman, saudara, hilangkan. Ya. Wal ghishi. Nah, apa itu ghishi? Dan tidak menipu. Ya, siapapun itu. Ya, tidak menipu. Wasyaki dan keraguan, menghilangkan keraguan. Jangan sampai kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apa yang Allah berikan kepada kita adalah suatu kebaikan. Wal kibri. Nah, dan menghilangkan apa? Kesombongan. Ya. Wa tarku hubbid dunya, dan menghilangkan rasa cinta yang berlebihan kepada dunia. Ya. Wa sana'ul khalqi, atau meninggalkan apa di sini yang ditinggalkan? Ya, pujian-pujian manusia. Dan yang terakhir wariyasati, yaitu jabatan. Maksudnya jangan tergila-gila dengan jabatan. Apabila kita diamanahkan suatu jabatan, alhamdulillah. Ya. Tapi apabila kita sampai tergila-gila terhadap jabatan itu yang na'udzubillah min dzalik. Ini tata cara bagaimana kita berwudu secara batin. Ya. Bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyesali pekerjaan hina yang pernah kita lakukan, ya, menghilangkan rasa dendam, kemudian meninggalkan keraguan ya pada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesombongan kita, keangkuhan kita, ya. Kemudian menghilangkan hubbud dunya, meninggalkan hubbud dunya, ya, cinta yang berlebihan terhadap dunia. Nah, dunia silahkan kita melakukan kebaikan di dunia, tapi jadikan dunia itu sebagai ladang untuk melakukan pahala, untuk mengumpulkan ketaatan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang daripada akhirat. Ya, wasana'ul khalqi. Nah, wasana'il khalqi, di pujian dari manusia, makhluk itu tidak ada apa-apanya. Sehingga apabila kita dipuji oleh manusia, apabila kita dipuji oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama mengajarkan kita untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alni fawqa ma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah apa yang dia pikirkan terhadap itu lebih daripada apa yang dia pikirkan. Jadikanlah apa yang dia pikirkan itu lebih daripadanya. Ya. Faghfirli bima la ya'rifun. Dan apabila faghfirli bima la ya'rifun, dan ampunilah dosaku atas apa yang dia tidak ketahui. Ya. Namanya manusia, pasti kita memiliki kejelekan, pasti kita memiliki kekurangan. Nah, seperti itu doanya. Allahumma ja'alni fawqa ma yazunnun faghfirli bima la ya'rifun. Itu doa ketika kita dipuji. Ya. Itu jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.